Literasi. Apa kabar sahabat Puskama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan part 2, mendengarkan buku Madiun Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari abad 14 hingga awal abad 21, yang akan menjelaskan Madiun di era Mataram. Masih bersama Mas Gayeng, selamat menyaksikan. Halo sahabat Puskama, sahabat Perpustakaan Kabupaten Madiun, salam literasi. Pada kesempatan ini spesial akan saya sampaikan untuk episode yang kedua, masih buku yaitu Madiun. Dan tentu saja kita ingat pada episode yang pertama bahwasanya Retno Jumilah ya setelah Purwoboyo ditaklukkan akhirnya menjadi permaisuri dari Panembahan Senopati ya. Nah, karena Mataram pada waktu itu masih berkepentingan untuk ekspansi ya. Maka walaupun setelah menikah dengan Retno Jumilah pun waktu ekspansi ke Pasuruan ini Retno Jumilah juga diajak ke sana gitu ya. Jadi ikut ekspansi ke sana. Setelah sana selesai, kemudian kembali ke Daton ya. Nah, diceritakan berikutnya Retno Jumilah mempunyai putra ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan karena selama ini banyak yang masih belum jelas siapa saja sih putra dari Retno Jumilah ya. Nah, di sini setelah kelahiran putra Retno Jumilah, sekalipun masih anak-anak, mereka segera bergiliran ditunjuk sebagai Bupati Madiun, ya, walaupun masih anak-anak gitu. Yang pertama Raden Mas Julik, ya, dengan gelar Raden Tumenggung Pringgoloyo. Ini tertanggal yaitu tahun 1595 sampai 1601. Kemudian disusul pada awal pemerintahan Susuhunan Hanyokrowati, yaitu Raden Mas Juminah ditunjuk menjadi Bupati Madiun dengan gelar Adipati Juminah. Itu tahun 1601 sampai 1613. Uniknya mereka diangkat menjadi Bupati Madiun ketika masih usia kanak-kanak. Oleh karena itu perlu ditunjuk seorang emban atau pengasuh, yaitu Raden Mas Bagus Petak, putra dari Pangeran Mangkubumi, kakak Panembahan Senopati. Pada tahun 1613, Juminah diangkat menjadi pejabat di Kerajaan Mataram pada awal pemerintahan Sultan Agung dan menyandang sebutan Pangeran Jumilah Madiun. Demikian juga kakaknya Raden Mas Julik Pringgoloyo sebagai penggantinya ditunjuk Mas Kaniten, yaitu putra ketiga dari Retno Jumilah dengan gelar Tumenggung Mertoloyo. Ya, jadi putra Retno Jumilah di sini ada 3, yaitu ada Raden Mas Juminah, ya, juga ada Mas Julik, ya, juga ada Raden Mas Keniten. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, bahwasanya peran serta putra putri dari Retno Jumilah ini dalam kiprahnya di Mataram ini sangat luar biasa ya. Raden Mas Juminah ini menjadi penasehat Sultan Agung. Perlu diketahui bahwasanya dalam perjalanan sejarah ini di Mataram ini terjadi beberapa kali suksesi kepemimpinan ya. Namun dalam perebutan kekuasaan tersebut Madiun ini cenderung bersifat netral ya, tidak memihak ke mana-mana karena pada umumnya perang ini adalah perang saudara, sehingga satu dilema juga kalau memihak salah satu. Tapi dalam konteks melawan penjajah Belanda ini sikap Madiun sangat jelas, yaitu anti kolonialisme, artinya anti dengan Belanda. Nah, dari perjalanan waktu di era masa Sultan Agung ini memang
juga sangat anti kolonialisme. Ini putra-putri dari Retno Jumilah. Ini ada Tumenggung Mertoloyo dan Mas Jumilah, ini menjadi panglima perang ya, jadi senopatinya ya, jadi pimpinan perangnya melawan waktu ekspansi ke Batavia ya, mengusir VOC dari Batavia ya. Ini nah, berikutnya Sultan Agung sudah berupaya bagaimana untuk mengusir penjajah pada waktu itu, namun juga mengalami beberapa kali juga kegagalan. Nah, perjalanan waktu akhirnya Sultan Agung wafat juga ya. Demikian juga putra-putri dari Retno Jumilah. Tibalah perjalanan sejarah sampai ke Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ya, ini akhirnya menunjuk di Madiun ini yaitu Ronggo Prawiro Dirjo I. Ini untuk menjadi bupati di Madiun. Berikutnya beliau wafat, terus diteruskan oleh putranya yang bergelar Ronggo Prawiro II. Nah, demikian juga seterusnya. Nah, ini Ronggo Prawiro Dirjo II ini juga punya karakter pemberani, ya, juga anti kolonialisme. Dan berikutnya diteruskan oleh putranya yaitu Ronggo Prawiro Dirjo III. Ini juga sangat anti kolonialisme ya. Dan nanti untuk lebih lengkapnya tentang Ronggo Prawiro Dirjo III akan kita sajikan tersendiri, karena di situ banyak cerita sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda, oleh masyarakat Madiun pada umumnya. Kita punya tokoh yang mempunyai jiwa nasionalisme yang luar biasa. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana sepak terjang Ronggo Prawiro Dirjo III dalam melawan penjajah Belanda. Nah, perjalanan sejarah dari Kerajaan Mataram terus berlanjut ya, masih dalam era penjajahan Belanda. Tibalah satu pergolakan perjuangan di mana di tahun 1942 ini hadirnya tentara Jepang dan Belanda menyerah pada Jepang, dan Jepang akhirnya menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Nah, saat-saat yang ditunggu oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan akhirnya diraih dan diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah kemerdekaan ini, perjalanan sejarah Indonesia terus berjalan untuk mengisi kemerdekaan. Tentu saja banyak hal yang diceritakan di buku ini yang kalian bisa simak, yaitu perjalanan sejarah di masa awal kemerdekaan Indonesia. Itu.